Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih teman-teman di episode kelima dari kurma kita, yaitu kuliah Ramadan. Dengan saya di sini Muhammad Ilham dari kelas 10-1. Nah, teman-teman, kali ini tuh episode yang lumayan spesial. Jadi kita di sini tuh ngebawain tamu, yaitu Ketua Rohis Putra nih teman-teman, yaitu Kak Muhammad Yosi Pratista. Halo semuanya. Halo. Jadi begini Kak, pada tema podcast kita kali ini tuh kita ngambil tema tentang dahsyatnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya. Jadi namanya juga keren, sudah cukup keren ya Kak. Dahsyatnya gitu. Jadi kayak pasti punya dampak yang besar sih Kak. Kira-kira kalau dari kakak kan rohis ya Kak ya. Ya. Istighfar itu kayak apa sih? Oke, mungkin sebelum saya masuk ke topik pembicaraan kali ini, izinkan saya perkenalan dulu ke para pendengar podcast kali ini ya. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Yosi Pratista. Kali ini saya ingin menyampaikan materi saya tentang dahsyatnya istighfar. Saya sungguh berterima kasih pada episode kali ini saya jadikan narasumber yang insya Allah akan menambahkan ilmu pengetahuan kita, terutama tentang ajaran Islam dahsyatnya istighfar ini teman-teman. Amin. Oke, mungkin langsung aja masuk ke pembahasan kali ya. Iya boleh Kak. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu ke Ilham, kalimat istighfar itu seperti apa sih, Ham? Yang saya tahu ya Kak ya, kayak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya benar teman-teman. Oh iya benar. Benar. Kalau kita dengar kata istighfar, mungkin yang terbayang di pikiran kita cuma kalimat astagfirullah, seperti yang Ilham ucapkan tadi. Pendek, sederhana, bahkan sering kita ucapkan tanpa sadar. Cuman dengan kalimat sependek itu teman-teman, itu ada berdampak besar di kehidupan kita, terutama buat kita yang masih pelajar seperti ini, yang lagi banyak-banyaknya ujian yang sedang dilakukan anak kelas 3 sekarang. Cuman bukan cuma ujian sekolah aja, ada juga ujian pergaulan, ujian emosi, bahkan ujian yang akan kelak datang di masa depan. Oke, langsung saya jawab pertanyaan Ilham tentang istighfar. Istighfar itu artinya kita memohon ampun kepada Allah. Kita mengaku bahwa kita ini manusia biasa yang pasti pernah salah. Entah itu salah ngomong ke orang tua, menunda sholat, bohong kecil, iri sama teman, atau mungkin lalai sama tanggung jawab kita sebagai pelajar. Luar biasanya, dengan banyaknya kita salah seperti itu, Allah itu membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam bahwa beliau berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menyediakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Itu ada disebutkan di Quran surah Nuh ayat 10-12. Wow, ada surahnya. Ada. Wow, keren banget. Artinya apa buat kita? Artinya istighfar itu bukan cuma urusan dosa, tapi juga urusan masa depan, urusan rezeki, kemudahan, bahkan keberkahan hidup. Kadang kita sebagai anak SMA itu ngerasa hidup ini ribet banget, kayak tugas numpuk, nilai turun, banding-bandingin diri sama teman, atau bahkan overthinking masa depan. Mungkin juga sebagian dari kita pernah ngerasa kayak kenapa kok hidupku susah, kayaknya susah banget gitu. Pasti. Bisa jadi salah satu jawabannya adalah karena hati kita terlalu jarang dibersihkan. Rasulullah SAW sendiri contohnya, padahal beliau manusia paling mulia dan sudah dijamin masuk surga kan. Tetapi beliau tetap beristighfar, bahkan lebih dari 70 kali. Wow. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Coba bayangkan, Rasulullah SAW yang maksum atau terhindar dari dosa aja masih rutin beristighfar. Iya. Apalagi kita yang jelas-jelas sering khilaf gitu. Waduh, ngeri banget sih. Kenapa Rasulullah banyak beristighfar? Karena istighfar itu bukan cuma untuk orang yang berdosa besar. Istighfar itu kebutuhan hati. Coba bayangkan hati kita itu ibaratkan layar handphone. Kalau tiap hari dipakai tapi nggak pernah dibersihkan, Aduh. lama-lama layarnya kusam. Iya. Padahal kameranya bagus, mesinnya bagus, tapi karena kotor, tampilannya nggak jernih. Begitu juga hati kita teman-teman.
Kalau kita sering iri, sering marah, atau bahkan sering lalai tapi nggak pernah beristighfar, hati kita jadinya berat. Istighfar itu ibaratkan tombol reset dalam hidup, seperti kita nge-refresh aplikasi yang error. Selain menghapus dosa, istighfar juga membuka jalan keluar dari masalah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu juga bisa membuat hati kita lebih tenang loh teman-teman. Misalnya gini, ada siswa yang sudah belajar, tapi dia merasa gelisah sebelum ujian. Lalu dia biasakan istighfar, sebelum mulai ujian dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu apa yang terjadi? Mungkin ya soalnya tetap sulit, tapi hatinya lebih tenang. Dan ketenangan itu bikin pikirannya jadi lebih fokus. Dari situlah jawabannya jadi lebih mudah keluar. Oke. Keren. Istighfar juga melatih kita untuk rendah hati. Anak muda zaman sekarang kan sering terjebak pencitraan ya. Di media sosial semua ingin terlihat sempurna. Tapi istighfar mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Kayak, ya Allah, aku ini lemah, aku ini banyak salah. Dan justru di situ letak kekuatan kita. Karena perlu digarisbawahi, orang yang sadar dirinya lemah, dia akan terus memperbaiki diri. Selain itu, istighfar juga bisa menjauhkan kita dari kebiasaan buruk. Ketika kita sedang mengucapkan astagfirullah, kita jadi lebih sadar sebelum melakukan kesalahan. Misalnya mau ngomong kasar, tiba-tiba teringat istighfar. Mau malas-malasan, teringat lagi istighfar. Jadi istighfar itu ibaratkan membangun rem dalam diri kita. Buat pelajar seperti kita ini, godaan itu banyak banget. Pergaulan bebas, bolos, nyontek, konten negatif, bahkan hal-hal kecil seperti menunda tugas. Jadi istighfar itu bukan berarti kita langsung jadi malaikat ya. Tapi istighfar membuat kita tidak nyaman dengan dosa dan itu tanda hati kita masih hidup. Yang paling indah dari istighfar adalah harapan. Selama kita hidup, pintu ampunan masih terbuka. Gak peduli seberapa sering kita jatuh, selama kita mau bangkit dan berkata astagfirullah dengan bersungguh-sungguh, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Justru istighfar itu jalan pulangnya. Juga istighfar ini teman-teman bisa mempermudah kita untuk mewujudkan keinginan kita lebih cepat gitu. Ini ada dikisahkan kisah tukang roti dan Imam Ahmad. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau dari Ilham mungkin pernah dengar kisah tukang roti? Kayaknya belum pernah sih. Belum pernah ya? Mungkin bisa saya ceritakan kisah tukang roti ya. Penasaran saya. Baik, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini seorang ulama yang tersohor karena keilmuannya dan ketakwaannya. Di zamannya beliau ini dikisahkan bahwa seorang penjual roti tersebut seorang ahli istighfar. Ia tidak pernah meninggalkan zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap kegiatannya, ketika dia sedang membuat roti atau sedang menjualkan rotinya itu, ia terus melafazkan zikir dan bahkan beristighfar. Suatu ketika si Imam Ahmad bin Hanbal ini terpanggil hatinya untuk pergi ke Basrah, kota tempat si penjual roti. Padahal dari awal si Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau tidak memiliki janji kepada seorang pun sebelumnya. Dan memang tidak ada keperluan apapun di sana. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi sendiri ke kota Basrah, tempat si penjual tukang roti itu. Saat beliau tiba di sana, adzan Isya tengah dikumandangkan. Beliau ikut sholat berjamaah di masjid. Dan selepas sholat berjamaah di masjid, beliau memutuskan untuk beristirahat dan ikut tidur sejenak di masjid tersebut. Namun tidak lama berselang waktu, seorang marbot di masjid menemuinya. Marbot tersebut menanyakan kepentingan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab kan zaman dulu kan nggak ada teknologi ya. Mungkin orang-orang mungkin tahu tentang Imam Ahmad ini siapa, cuma nggak pernah melihat seperti apa mukanya, wajahnya. Sebab ketidaktahuannya itu bahwa si Imam Ahmad ini sedang beristirahat di masjid. Maka si marbot ini melarang si Imam Ahmad untuk tidur di dalam masjid. Imam Ahmad akhirnya berpindah ke teras masjid. Namun di sana beliau tetap tidak diperbolehkan oleh marbot tersebut hingga didorong-dorong untuk segera pergi dari masjid. Setelah kejadian itu, Imam Ahmad melihat satu rumah yang digunakan untuk penjual dan membuat roti. Tempat si penjual roti tadi. Oh. Ya.
Pemilik rumah melihat kejadian si pemilik rumah ini, si tukang roti itu melihat kejadian yang dialami oleh Imam Ahmad. Dengan penuh keramahan ia mengajak Imam Ahmad untuk beristirahat di rumahnya. Seperti yang saya katakan tadi, si tukang roti ini dari awal nggak tahu kalau ini Imam Ahmad dari awal. Nah, si Imam Ahmad ini sudah sampai di rumah tukang roti, ia menemukan hal yang unik dari penjual roti itu tadi. Ia tidak akan berbicara, si tukang roti ini tidak akan berbicara jika ia tidak ditanya. Dan juga ia terus melafazkan istighfar dari lisannya. Saat memecahkan telur, saat menuang tepung, dan mengaduk adonan roti, ia terus berzikir mengucapkan istighfar. Dari keunikan si tukang roti ini, timbul pertanyaan dari Imam Ahmad, menanyakan sejak kapan ia melakukan kebiasaan ini, dan apa yang telah didapatnya oleh dari kebiasaan mengucapkan lafal istighfar. Jawabannya si tukang roti ini, jadi teman-teman, ia setelah melakukan kebiasaan menjual roti, aktif dalam menjadi seorang penjual roti ini sejak 30 tahun. Wow. Dan 30 tahun itu dia menjadi ahli istighfar. Yang dia dapatkan dari keistiqomahannya beristighfar itu, ia dikabulkan segala hajatnya dengan hanya menyebut namanya. Namun ada satu yang belum terpenuhi. Timbul lagi pertanyaan dari Imam Ahmad ini, apa sih yang belum dikabulkan? Si penjual roti mengatakan, aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wow. Tapi karena kesibukannya membuat roti dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan istri dan anak, akhirnya aku tidak bisa pergi untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal di depannya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Wow. Sontak membuat si Imam Ahmad kaget atas apa yang dikatakan si penjual roti itu tadi. Hingga beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi aku bisa sampai di tempat ini karena kemuliaan istighfarmu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Allah telah kirimkan aku ke tempat ini karena Allah tahu kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu. Wow. Dari situ kita tahu bahwasanya dahsyatnya istighfar itu seperti apa, teman-teman. Bisa mempertemukan si Imam Ahmad dengan penjual roti ini tadi. Tanpa janjian. Tanpa janjian. Masya Allah. Masya Allah. Keren Jadi, banget. mulai dari hal sederhana, biasakan istighfar itu setelah sholat ya teman-teman. Biasakan beristighfar itu ketika kita merasa gelisah. Biasakan istighfar sebelum tidur, sambil evaluasi diri. Misalnya kayak, hari ini saya salah apa ya, lalu minta ampun. Nggak harus ribuan kali dulu, konsisten dulu aja nggak apa-apa, sedikit tapi rutin. Karena dahsyatnya istighfar bukan hanya pada jumlahnya, tapi pada kesadaran dan perubahan yang mengikutinya. Jadi kalau dirangkum, dahsyatnya istighfar itu ada beberapa hal. Yang pertama, tentu menghapus dosa dan membersihkan hati kita. Yang kedua, mendatangkan ketenangan dan mengurangi overthinking. Yang ketiga, membuka jalan keluar dari masalah. Yang keempat, menarik keberkahan rezeki dan masa depan. Yang kelima, membentuk karakter rendah hati dan terus memperbaiki diri. Wah, tadi penjelasan yang tentang istighfar tadi, terus ceritanya dari siapa tadi? Imam Ahmad dan kisah tukang roti. Oh iya, itu nggak nyangka banget sih, kayak dia nggak ada janjian, nggak ada tiba-tiba kok bisa ketemu dengan ngandalin istighfar tiap hari. Saya istighfar nih, saya ngetik nih astagfirullah, datang misalnya saya mimpiin saya ketemu Ronaldo nanti, astagfirullah, ada Ronaldo. Terus tadi ringkasannya tadi, istighfar membuat hati kita menjadi tenang, kemudian menghilangkan dosa atau menggugurkan dosa? Menggugurkan dosa. Hebat banget. Kita istighfar aja loh. Dan nggak harus banyak ya. Nggak harus banyak. Kayak rutin yang penting. Konsisten. Konsisten, rutin dan konsisten. Mungkin kalau situasi. Ya mungkin kita ada sedikit pertanyaan ya teman-teman untuk Kak Yosi. Mungkin kita seringkali beristighfar nih, tapi hati kita nggak merasakan apa-apa, kayak kita cuma ngerasain kayak kita ngomong aja nih Kak, astagfirullah, tapi di hati kita nggak tenang. Itu gimana sih caranya kira-kira menurut Kakak untuk
biar ada rasa nyaman di hati ini, kayak rasa tenang gitu. Jadi yang pertama ya tentu kita harus memperbaiki dulu kalimat istighfarnya, dan juga sebenarnya mungkin kita harus sabar dan konsisten, karena jikalau kita sudah memperbaiki kalimat istighfar ini dengan benar, insya Allah ya itu melapangkan dada kita tentunya. Soalnya ketenangan kita di Islam salah satunya ya dengan beristighfar itu teman-teman. Cuman jangan sampai kalau kita istighfar aja tapi nggak sholat atau bahkan nggak baca Al-Quran, itu ya percuma gitu. Mungkin itu aja yang saya tahu. Mungkin pertanyaan kedua kita nih Kak, istighfar itu kan menggugurkan dosa ya. Ya benar. Kalau istighfar itu sudah menggugurkan dosa, apa bedanya sih Kak sama kalau kita bertaubat? Kan sudah gugur dosa kita kalau kita istighfar sama taubat. Bedanya istighfar dengan taubat? Sebenarnya ini sama ya, istighfar dengan tobat, karena kita bertobat ya kita beristighfar dengan cara kita beristighfar. Kita paham apa yang kita lakukan dan kita merasa bahwa kita ini menyesal dengan semua perbuatan atau bahkan dosa-dosa kita. Salah satu cara untuk menggugurkan dosa itu ya dengan beristighfar itu tadi. Sebenarnya itu sama sih, kedua hal yang sama. Sama ya. Saya mikir kayak, kan tobat tuh saya pernah dengar tuh kayak harus sholat tobat atau sholat apa itu yang tahajud. Tahajud ya bisa. Itu sama aja ya? Sama aja ya, salah satu cara bertobat ya beristighfar itu tadi. Jadi dengan kita mengucapkan istighfar sekali aja itu sudah termasuk bertobat. Dengan ya benar. Cuman dengan tujuan kita benar-benar ingin, kita merasa menyesal dengan dosa-dosa kita. Bukan cuman ucapan dari lisannya aja tapi nggak ngerasa, atau cuman pengen ria gitu. Itu ya malah tambah berdosa kitanya. Kalau ria sama aja sombong Kak. Iya. Makanya. Tadi 2 pertanyaan sepertinya cukup sih. Saya dapat kesimpulan tadi kayak istighfar itu artinya dalam banget. Terus ada ceritanya tadi dari tukang roti yang hajatnya mau ketemu seorang imam yang list harapannya sudah terpenuhi, sebelumnya cuma tinggal 1 sampai beneran tercapai semua gitu dengan istighfar. Jadi bisa sih teman-teman kayak mulai detik ini kayak kita ngebiasain kita mengucapkan kalimat istighfar. Gak usah yang panjang-panjang tadi ya, yang Nabi Nuh tuh tadi panjang banget. Mungkin mulai dari astagfirullahaladzim aja. Kita memakan pas bukan sekarang, istighfar dulu. Mau tidur istighfar dulu mungkin. Mau nyanyi tadi mungkin istighfar juga. Iya, bisa. Kayak apapun yang kita lakukan, ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, benar sekali. Oke. Lumayan banyak ilmu yang saya dapat hari ini. Mungkin bisa di-sharing juga ke teman-teman yang nonton di rumah, teman-teman yang lagi ngabuburit gitu. Bisa dirangkum juga. Mungkin sekian ya Kak ya. Terima kasih Kak sebelumnya sudah mau datang ke podcast kita kali ini. Ini juga sudah lumayan lama ya Kak. Kira-kira sudah berapa menit nih Kak? 12? 20? Wah, Masya Allah banyak, lama banget. Iya. Semangat juga Kak Yosi, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Iya. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.